Anak Jakarta, di awal tahun 2021 yang lalu, Jakarta mendapatkan berita baik. Pasalnya sebuah lembaga teknologi lokasi ternama, TomTom, melaporkan hasil survei mereka bahwa Jakarta keluar dari daftar kota termacet di dunia. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs TomTom Traffic Index, DKI Jakarta kini berada di posisi ke-31 dari 416 kota yang tersebar di 57 negara. Sebenarnya, apa ya yang menjadi indikator penilaian TomTom Traffic Index ini? Jika anak Jakarta melihat di situs resminya sih, telah dipaparkan tingkat kemacetan lalu lintas di 416 kota di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir. Pemaparan kondisi lalu lintas itu diambil dari data lalu lintas terkini di masing-masing kota. Kemudian TomTom Traffic Index mengurutkan kota-kota dengan tingkat kemacetan tinggi hingga rendah. Berdasarkan data TomTom Traffic Index, sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, tingkat kemacetan di Jakarta terus membaik. Pada tahun 2017, Jakarta berada di peringkat keempat kota termacet di dunia. Peringkat ke-7 pada tahun 2018, peringkat ke-10 pada tahun 2019, dan akhirnya di tahun 2020, Jakarta keluar dari posisi 10 besar dan menduduki posisi ke-31 kota termacet di dunia. Prestasi ini tentu harus diapresiasi ya anak Jakarta. Dan pencapaian ini tidak lain berkat usaha pemerintah dalam menanggulangi kemacetan Jakarta. Seperti yang sudah diketahui, pemerintah DKI Jakarta sudah beberapa kali menyiapkan strategi untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Nah, apa saja strateginya? Kita bahas satu persatu yuk. Pada tahun 2003, Gubernur DKI Jakarta Sutioso memberlakukan kebijakan 3-in-1 guna mengurangi kemacetan Jakarta. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 4104/2003 tertanggal 23 Desember 2003, hanya mobil pribadi yang berpenumpang 3 orang atau lebih yang hanya diperbolehkan lewat kawasan tertentu. Kawasan yang dimaksud diantaranya Jalan Sisinga Mangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto, antara persimpangan Jalan Jenderal Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda, sampai dengan persimpangan Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Semula kebijakan ini hanya berlaku pada pagi hari, yaitu jam 7 pagi hingga 10 pagi, kemudian ditambah menjadi jam 7 pagi hingga 10 pagi dan 4 sore hingga 7 malam. Seiring dengan dimulainya program Transjakarta pada Desember 2003. Kemudian waktu sore diubah lagi menjadi setengah 4 sore hingga 7 malam pada September 2004. Kebijakan ini hanya berlaku pada hari kerja saja, yaitu hari Senin hingga Jumat, sementara hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional tidak berlaku. Kebijakan ini akhirnya dihapus pada masa Gubernur Basuki Cahayapurnama pada Mei 2016 dikarenakan keberadaan sejumlah proyek pembangunan di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin yang selama ini menjadi lokasi penerapan 3-in-1. Tidak hanya itu anak Jakarta, semenjak diberlakukannya kebijakan ini muncul juga kasus eksploitasi anak. Banyak warga yang menawarkan jasanya kepada para pengemudi kendaraan yang akan melewati kawasan 3-in-1. Sejumlah warga berdiri di pinggir jalan berusaha menyetop kendaraan dan mereka dikenal dengan joki 3-in-1. Anak Jakarta, upaya lain pemerintah DKI Jakarta dalam mengurangi kemacetan Jakarta adalah menerapkan pembatasan ganjil genap. Kebijakan ini berupa pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil dan genap, dan kebijakan ini mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2016. Mekanisme kebijakan ini yaitu kendaraan dengan plat nomor belakang ganjil bisa beroperasi di tanggal ganjil, sementara nomor plat genap beroperasi di tanggal genap. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sepeda motor, mobil aparatur pemerintah, mobil angkutan umum,
pemadam kebakaran, kendaraan dinas, dan angkutan barang dengan dispensasi khusus. Awal diberlakukannya kebijakan ini, titik lokasi penerapannya berada di Jalan MH Tamrin, Ketika ada Jenderal rambu, Sudirman, silakan dan Anda Gatot melakukan. Subroto. Buat kita pengendara ya, Tahun-tahun kadang Ruas berikutnya, jalan yang terkena titik lokasi perluasan, pun Pak. bertambah hingga 25 ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap. Untuk waktunya hanya berlaku di hari Senin hingga Jumat jam 7 pagi hingga 10 pagi dan jam 4 sore hingga 8 malam. Sementara di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional kebijakan ini tidak berlaku. yang lainnya kita nggak Selama tahu. pandemi Tapi COVID-19 terus terang ya ini, untuk kita pemerintah masyarakat DKI Jakarta repot Bu. Ya menerapkan sebisa mungkin ya mau pembatasan jalan jalan kegiatan tikus. masyarakat Kalau atau kayak PPKM begitu kan level 3. sepertinya jadi Dan di kemacetan masa PPKM level 3 ini, kebijakan ganjil genap pun diberlakukan. Namun, aturan ganjil genap yang semula diberlakukan di 8 ruas jalan, kini dipangkas menjadi 3 ruas jalan saja. 3 ruas jalan tersebut diantaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan HR Rasuna Said. Sementara untuk waktu penerapannya, tidak ada perbedaan dengan sebelumnya, yaitu mulai jam 6 pagi dan berakhir pada jam 8 malam. Demi mengurangi kemacetan Jakarta, pemerintah DKI Jakarta terus menggenjot warga Jakarta untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hingga saat ini, Pemprov DKI memiliki Transjakarta, Komuter Line, Mass Rapid Transit disingkat MRT, dan Light Rail Transit disingkat LRT. Tapi yang menjadi unggulan Pemprov adalah program Jaklingko, integrasi antara moda transportasi umum. Sistem Jaklingko mengintegrasikan mulai bus besar, medium, Transjakarta, kereta, MRT, dan LRT. Nah, untuk salah satu layanannya, yaitu angkutan umum disediakan secara cuma-cuma alias gratis loh. Tapi untuk warga Jakarta yang ingin menikmati fasilitas ini diharuskan memiliki kartu Jaklingko. Oh ya, anak Jakarta, angkutan kota ini dilengkapi dengan penyejuk udara atau AC juga loh. Diharapkan dengan transportasi umum yang nyaman dan aman, warga Jakarta jadi berpindah haluan dari menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Dengan begitu, angka kemacetan di Jakarta akan terus berkurang.